Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Thumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la tasma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan, ilmu yang bermanfaat. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari golongan orang-orang yang memiliki pengetahuan tetapi tidak mengamalkan pengetahuannya itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan juga hati kita ini adalah hati yang senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, ibu-ibu semua yang kami hormati, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama di dalam jalasah ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kita akhiri, kita cukupkan pembahasan tentang surat Al-Fatihah pada pertemuan yang pembahasan yang ketiga ini. InsyaAllah sebentar lagi juga kita akan masuk ke bulan kelahirannya Nabi. Mudah-mudahan juga saya ingin membahas beberapa surah nanti yang berhubungan dengan kelahiran Nabi itu insyaAllah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita membahas ayat 1 sampai ayat 4 yang isinya adalah pesan-pesan tauhid kepada kita. Ya. Kita dianjurkan, diminta, diwajibkan mengulang-ulang membaca suratul Fatihah itu. Salah satu hikmahnya adalah Allah ingin agar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu kuat, selalu ditingkatkan. Kalau ada yang lemah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan membaca surat Al-Fatihah kita diingatkan kembali akan kebesaran, kekuasaan, akan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang kasih sayangnya sangat banyak dan berkesinambungan, tidak pernah putus-putusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji hanyalah milik Allah yang memelihara kita, mendidik kita, mengatur kita, mencukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita, memberi kita rizki. Rabb yang dengan kita terus memuji Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita, maka kemudian menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin agar kita terus membina rasa cinta itu, memperbaharui terus rasa cinta kita kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim.
Salah satu pesannya adalah agar kita senantiasa mengharapkan di dalam hati kita ini ada harapan yang besar, ada keinginan yang kuat akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terus diberikannya, tidak pernah berhenti. Maliki yaumiddin. Maaf, kalau Ar-Rahmanir Rahim tadi artinya raja, ada rasa harap yang terus kita pelihara kepada Allah. Dan ayat 4 kemarin Maliki yaumiddin, raja atau penguasa di hari pembalasan, di hari ad-din, yaumul jaza, hari kiamat. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Membacanya juga hati-hati ya Bu ya. Iya, ada ya, ada tasydid di situ. Tasydid itu kalau di dalam kaidah dikatakan menunjukkan penekanan. Iya, ketika membacanya ditekan, iyyaka na'budu. Karena membacanya ditekan maknanya juga begitu. Ada penekanan. Iyyaka, hanya kepadamu lah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah na'budu, kami beribadah, kami menyembah, kami taat. Dalam tafsir Al-Munir dikatakan na'budu bermakna nuti'u. Na'budu itu bermakna kami beribadah, bermakna kami taat kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami beristi'anah. Nasta'in, isti'anah. Isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberi isyarat kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersama-sama. Tidak sendirian. Kalau sendirian bahasanya itu adalah iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. A'budu, tapi ini pakai nun. Dalam tafsir Al-Biqai, nun itu namanya nun istitba. Nun istitba itu artinya nun jama', nun kolektif. Nun yang menunjukkan maknanya adalah kolektif, bersama-sama. Artinya, iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Kita katakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Saya ingin memberi penekanan sedikit tentang nun istitba ini. Banyak di antara kita yang ketika ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih suka sendirian, atau kadang-kadang tidak mau kita mengajak orang lain untuk melakukan taqarrub ilallah. Kadang kita merasa lebih khusyuk kalau sendiri, atau kadang kita juga tidak ingin diganggu gitu. Tidak ingin melihat yang lain. Allah Subhanahu wa taala lewat suratul Fatihah ini mengingatkan kita agar ayo bangun ketaatan itu bersama-sama. Jangan dewean. Dalam tafsir Al-Munir dikatakan seolah-olah kata sang penulis tafsir, kita ketika mengucapkan iyyaka na'budu itu kita sedang berkata ya Allah, aku malu jika hanya hadir kepadamu itu sendirian ya Allah. Aku malu kalau beribadah kepadamu, taat kepadamu hanya sendirian ya Allah. Kalau aku sendiri taat kepadamu, aku ini tidak ada apa-apanya ya Allah.
ajak ketika beribadah, maka ikut sertakan kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak. Maka pesannya adalah ajak gerbong kita itu. Oh, kalau bawa anak masjid rame nanti ribut, tidak. Oh, nanti kalau rame-rame malah susah, lambat gitu. Terlambat, ngerepoti, banyak nian bawaan gitu, tidak. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa menyertakan keluarganya di dalam ketaatan itu. Beruntung sekali orang yang masuk surga berkeluarga. Sekeluarga. Ayahnya masuk surga, ibunya masuk surga, anaknya juga masuk surga. Beruntung sekali orang seperti itu. Apa nikmatnya? Contoh di dunia saja Bapak Ibu sekalian. Apa nikmatnya kita makan sendiri enak sementara istri kita tidak makan? Apa enaknya kita, orang tua, bapak dan ibu makan enak, sementara anak-anak kita entah makan apa di tempat yang lain gitu. Sangat tidak nyaman. Suatu saat nanti kita juga ingin, bahkan di dalam Al-Quran diceritakan betapa bahagianya sebuah keluarga yang semua anggotanya itu masuk surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyatakan ya Allah hanya kepadamu aku memohon, hanya kepadamu aku taat ya Allah. Allah ingin itu tidak hanya sendiri kita mengadunya itu. Allah ingin kita tidak sendiri beribadah. Maka Allah kemudian ajarkan kepada kita kalimatnya adalah iyyaka na'budu. Ya Allah hanya kepadamu kami ya Allah. Pesannya adalah kita kepala keluarga maka harus bertanggung jawab atas ibadah anggota keluarga kita. Kita suami, kita ayah bertanggung jawab terhadap istri kita. Jangan sekali-sekali bolehlah justru banyak istri yang mengingatkan kita untuk bangun, untuk sholat, untuk ibadah gitu. Tapi yang idealnya, yang sebenarnya, yang sungguhnya adalah tanggung jawab itu ada di tangan suami, tangan ayah, tangan laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang-orang yang merugi misalnya itu dikatakan adalah orang-orang yang tidak saling mengingatkan dan juga tidak saling menasehati di dalam kebaikan ataupun bersabar di dalam melaksanakan kebaikan itu. Wal 'asr, demi waktu, demi masa. Innal insana, sungguh semua manusia dalam surat Al-Asr. Al-insan, innal insana pakai alif lam. Alif lam ta'rif yang artinya semua tanpa terkecuali. Innal insana, semua manusia sungguh, lafi, fi itu artinya di dalam, la itu artinya benar-benar berada di dalam gitu. Jadi innal insana lafi khusr, sungguh semua manusia tanpa terkecuali siapapun dia, lafi benar-benar berada di dalam khusrin. Khusrinnya pakai tanwin jamak, kerugian yang besar, kerugian yang banyak gitu. Kata Allah, siapa orang yang tidak merugi itu? Dikatakan illal ladzina amanu. Amanunya jamak, tidak innal ladzina amana gitu. Tapi amanu waw itu jamak. Wa amilu as-salihat, dan mengerjakan amal-amal soleh sama-sama. Wa tawassaw bil haqq, saling menasehati di dalam kebenaran. Karena tawassaw pakai ta, saling, artinya jamak, sama-sama. Wa tawassaw bis sabar, dan saling menasehati dan kesabaran, sama, saling juga jamak.
samo-samo. Artinya orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak hanya soleh sendirian, orang yang tidak hanya taat dewean, tapi dia bersama-sama. Insyaallah bahagianya kalau kita sekeluarga itu bisa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketaatan yang sederhana sampai ketaatan yang mewah misalnya gitu, Pak. Ketaatan yang mewah itu yang seperti apa? Berangkat haji, berangkat umroh sekeluarga itu mewah itu. Tapi kenikmatannya juga dahsyat. Misal gitu. Balik iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ada satu tafsir ditulis oleh Imam As-Sa'di, tafsirnya As-Sa'di. Dia 8 jilid ya, Bu. Kata Imam As-Sa'di, beliau ulama Haramain, kenapa Allah Subhanahu wa taala sesudah menulis iyyaka na'budu, sesudah menyatakan iyyaka na'budu masih wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Beliau mengatakan, bukankah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah itu adalah bagian dari ibadah. Lalu kenapa Allah pisahkan antara ibadah dengan isti'anah katanya? Salah satu pesannya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan juga bahwa bisa atau tidaknya, berhasil atau tidaknya kita beribadah itu sangat ditentukan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mungkin bisa hadir, kita tidak mungkin bisa datang ke tempat ini, duduk bersama di masjid ini kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, misalnya dihalangi kita, ada musibah, ada apa sehingga tidak datang, tidak sampai kita ke sini. Ya. Jadi untuk beribadah pun kata Imam Asy-Sya'di, kita harus senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah kita itu jadi sempurna. Agar kualitas ibadah kita itu jadi baik. Kita ingin tadi senantiasa cinta kita kepada Allah bertambah, harap kita kepada Allah terpelihara, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga selalu hadir di dalam hati kita ini. Ketiga rasa itu yang dia merupakan kunci dari keyakinan, kunci dari akidah, harus kita minta juga kepada Allah agar dia selalu ada dalam hati kita. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan begini. Kenapa Allah mendahulukan ibadah? Iyyaka na'budu. Kata beliau, karena ibadah itu adalah ketundukan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintahnya. Artinya kalau kita salat maka itu adalah ibadah yang tertinggi. Maka jangan sampai salat ini bolong, jangan sampai salat ini tertinggal. Saya kembali ke nun istitba tadi tentang nun yang kolektif. Maka ketika kita sholat, jangan biarkan ada anak kita yang tidak sholat dalam rumah kita. Kita sebagai laki-laki, bapak-bapak sekalian, jangan biarkan ada orang di rumah kita yang tidak sholat sementara kita sholat 5 waktu. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang tidak mendirikan sholat sementara kita sholat sendiri. Jadi
Jadi iyyaka na'budu tidak hanya sekedar penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, tapi dia berisi pesan, ya Allah, aku hadir, aku menyembah, aku taat, aku tunduk kepadamu ya Allah dengan kepasrahan yang sebaik-baiknya bersama dengan keluargaku ya Allah. Jadi Al-Fatihah ini juga punya pesan kepada kita untuk menjaga kebersamaan itu, termasuk juga berjamaah di masjid ini. Masya Allah ya Bu, salat maghrib penuh, salat isya banyak, salat subuh juga begitu. Artinya iyyaka na'budu hadir di masjid ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebab nanti datangnya pertolongan Allah. Ya. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi begini, Pak. Kenapa suratul Fatihah sesudah menyebut asma wa sifat serta sifat-sifat Allah serta unsur tauhid, hub, raja wal khauf itu, kemudian Allah tutup dengan Allah sambung dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kata beliau, sampai pada ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala itu juga memberitahu kita pengabulan doa itu ada syaratnya. Pengabulan doa itu ada syarat dan ketentuannya jika ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Fatihah ini disebutkan dua kriterianya, dua pirantinya, dua perkakas agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dengan meminta dengan menyebutkan asma was sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan itu, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbul alamin, Malik yaumiddin gitu. Jadi kita mengenal kaidah tawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara. Suratul Fatihah ini menjelaskan kepada kita tawassul itu dua. Satu, kepada bertawassul dengan asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, Qulidullah awid'ur rahman. Kalau berdoa kepada Allah, kalau berdoa itu maka panggillah dia Allah, ya Allah, ya Rahman gitu. Panggil asma wa sifatnya. Artinya ketika kita ingin doa kita dikabulkan, maka awali, tata keramanya itu awali dengan menyebutkan nama-nama Allah yang baik yang ada di dalam Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbana gitu. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, jika ingin doa kita itu dikabulkan, maka bertawassullah dengan ibadah-ibadah kita. Karena Al-Fatihah ini menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, titik sampai di situ beliau bilang inilah dua piranti agar kita kalau jika ingin doa-doa kita dikabulkan. Satu, bertawassul dengan asma wa sifat Allah, yang kedua bertawassul dengan ibadah-ibadah kita sendiri. Kita ingat kisah tentang tiga pemuda yang melakukan perjalanan lalu tiba-tiba hujan dan mereka kemudian berteduh di bawah gua, Pak. Dalam hadis ini diceritakan. Ketika mereka sedang berteduh, tiba-tiba atas kehendak Allah batu besar menutupi pintu gua itu. Mereka bertiga dorong dengan sekuat tenaga agar batu yang menutupi gua itu bisa bergeser sehingga dia bisa keluar dari gua. Sudah berusaha sekuat tenaga berulang-ulang, tidak bisa. Diceritakan dalam hadis akhirnya mereka bersepakat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul atas ibadah-ibadah unggulan mereka. Di hadis itu kan diceritakan yang satu bertawassul atas
birrul walidainnya, baktinya kepada orang tua, lalu mereka dorong bersama bismillah bergeser sampai tiga-tiganya menyebutkan ibadah-ibadah mereka gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi pesan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu, beribadah jangan sendirian. Bapak Ibu, kita semua alhamdulillah sudah punya semangat ibadah itu. Tapi ayo jadilah sahabat suratul Fatihah. Bagaimana menjadi sahabat suratul Fatihah? Tidak beribadah sendirian, tidak taat sendirian. Orang yang mendapat syafaat di hari kiamat itu adalah orang yang menjadi sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Apa itu sahibul Quran? Orang yang selalu menyertai Al-Quran, orang yang setiap amal ibadahnya itu selalu kemudian disertai dengan pesan-pesan Al-Quran gitu. Pesan-pesan Al-Fatihah, maka dia akan jadi sahabat Al-Fatihah. Pesan Al-Fatihah adalah jangan ibadah dewean. Ya Allah, anak aku sudah besar, tidak mau dia kunjuk tahu. Lah berulang kali aku ajak, tidak juga. Lantaklah di kau. Ya, Bu. Jangan. Kalau kita keluar kata-kata lantaklah kaulah besar, akulah ngunjuk tahu, tanggung jawab kau dewe, yo gitu, Pak. Jangan keluar kata itu. Waktu kita membahas tentang rahmat Allah, salah satu makna rahmat Allah itu adalah bagaimana Allah meminta dalam surat Az-Zumar agar kita tidak boleh putus asa dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berhenti mengingatkan, ya Bu, suami kita, dunia ini kadang terbalik ya Bu ya. Bukan judul sinetron ini Bunda. Jadi maksud dunia terbalik itu yang diharapkan itu suami yang mengingatkan istri gitu ya Bu. Kalau sekarang banyak mana Bu? Istri ngingati suami ke masjid atau suami ngingati istri? Atau sama banyak? Mudah-mudahan lebih banyak suami dah. Allahumma sholli ala. Oke, baik. Jadi yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada pesan bersama ketika kita ingin menyembah Allah, ajak keluarga, ajak istri, ajak anak. Ketaatan yang kita bangun itu adalah ketaatan kolektif, ketaatan bersama, bukan ketaatan infiradi. Bukan ketaatan fardiyah semata, ketaatan dewek-dewek gitu. Karena kita salah memahami konsep Al-Fatihah ini, maka sekarang coba kita lihat orang berbuat maksiat, ya Allah, tidak malu-malu. Orang melakukan kesalahan bangga. Orang melakukan kesalahan tidak meminta maaf, tidak juga bertanggung jawab gitu. Kenapa? Karena tidak tegak pesan dari iyyaka na'budu ini. Allah a'lam bissawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ingat sekali lagi, kalimat ini menjadi sempurna dan kita tidak malu mengucapkannya ketika memang kita sudah mengajak, ya Pak. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Dia ikut atau tidak, dia kemudian kerjakan atau tidak, serahkan kepada Allah. Yang penting kalimat mengajaknya itu tidak pernah berhenti kita sampaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilus salihat wa qalu innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik, kata Allah dalam surat Fussilat, daripada siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang-orang yang berkata, orang-orang yang da'a ilallah, daripada orang-orang yang mengajak keluarganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan terbaik. Karena itu perkataan terbaik, maka berat dia. Karena itu perkataan terbaik, sulit dia untuk dilakukan. Tapi ingat juga dalam surah yang lain, ku anfusakum
wa ahlikum nara. Jaga diri kamu. Coba lihat, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Al-Quran enggak pernah cerita sendiri dalam ketaatan itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'a. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah kamu ampun kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah jami'a, sama-sama, dalam surat At-Tahrim itu. Nanti surat An-Nur misalnya, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mohon ampunlah kamu kepada Allah jami'an, sama-sama, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu lakukan itu bersama-sama, la'allakum tuflihun, maka Allah akan memberikan kepada kamu keberhasilan, insyaallah. Jadi Bu, Pak, ayo kita tingkatkan sekarang kualitas amal dari surat Fatihah ini. Jadi ada satu tafsir yang ditulis oleh tim markas dakwah dari kerajaan Mufti Saudi Arabia. Nama tafsirnya adalah Tadabbur wal Amal. Kitab ini menceritakan apa makna dari sebuah ayat, lalu kemudian diberi juga di penutup dari setiap kajian, setiap pembahasannya adalah amal yang amal yang dikerjakan dari ayat ini gitu. Amalnya apa? Kalau dulu kitab yang ngetop itu namanya Tafsir Qurtubi, dia cerita ini maksud ayat, ini hukum-hukumnya gitu. Tapi hari ini ternyata menurut para ulama, sebahagian ulama, tafsir yang terbaik itu ini, Tadabbur wal Amal. Karena dia cerita mentadaburi sebuah ayat, lalu amalnya begini dari ayat itu gitu. Orang yang kemudian dia membaca Al-Quran, mentadaburi, kemudian dia mengamalkan, itulah ahli Quran. Kita sering doa, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ya Allah, jadikan kami ini sebagai keluarga Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Yang kenapa kita doa itu? Karena ahli Quran itu adalah ahlullah wa khassatih. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang yang Allah khususkan, istimewa dia. Siapa orang keluarga Allah dan orang-orang yang Allah istimewakan itu tadi? Dia baca Quran, dia tadaburi, dia cari tahu apa maknanya, dia amalkan. Maka sekarang saya ajak diri saya dan kita bersama lewat mengkaji Al-Fatihah ini, ayo jangan biarkan kita itu sendiri berbuat baik. Jangan dewean. Keluarga kita, di rumah kita harus ada juga ketaatan. Jangan baca Quran cuma anak kita dewe. Budaya yang kurang baik di kalangan kita umat Islam di Indonesia adalah membaca Quran itu pekerjaan, tugasnya anak-anak. Sementara tugasnya bapak-bapak adalah menyuruh anak-anak membaca Quran. Kenapa kita tidak baca Quran? Kenapa kita cuma baca Quran hanya di hari malam Jumat saja misalnya? Itu pun Yasin terus. Kenapa gitu? Salah ya Ustaz? Tidak, sudah betul, tapi itu tidak sempurna, itu parsial namanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 80-an Allah marah pada orang yang berhubungan dengan Al-Quran itu parsial, hanya ambil yang dia suka dan yang tidak dia suka, atau yang tidak digemari atau yang tidak banyak dilakukan orang tidak dia kerjakan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Di dalam Al-Baqarah 84. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, kata Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengimani hanya sebagian dari isi kitab saja, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu hanya mengimani sebagian isi Al-Quran saja, wa takfuruna bi ba'di, dan kamu tidak imani sebagian yang lain,
Maksudnya apakah kamu cuma baca ini saja, ini suka, ini kamu kerjakan, ini tidak kamu suka, perintah-perintahnya berat, kamu tinggalkan, kamu acuhkan. Tidak kamu kerjakan. Kena ayat ini. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, siapa yang seperti itu perbuatannya, kata Allah, maka tidak adalah balasan untuk dia kecuali khizyun fil hayatid dunya. Allah nanti akan berikan kepada dia khizyun, kehinaan, auzubillah min dzalik, hidup di dunia, wa yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat nanti yuradduna ila asyaddil azab, akan dikembalikan oleh Allah asyaddil azab, azab yang sangat pedih. Ayo sekarang pelan-pelan Quran, baca, pahami, amalkan. Mengamalkan juga bagian dari cara agar kita terbebas dari ayat ini, ya Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang kalau Fatihah sudah kita baca, kita pahami, ayo sekarang kita ciptakan bagaimana caranya agar di rumah kita itu berlaku ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami semua di rumah ini beribadah ya Allah. Artinya juga tidak hanya mengajak kepada ketaatan, tetapi juga di rumah itu tidak ada kemaksiatan. Konsekuensi, pesan dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Maka di rumah kita, Pak, kita rumah tangga, kepala rumah tangga artinya ya Pak ya, kita yang nanti akan dimintai tanggung jawab atas apa-apa yang dikerjakan oleh anggota keluarga kita di rumah. Maka ketika dalam rumah kita ada kemaksiatan kemudian kita biarkan, berarti kita belum jadi ahlul Fatihah. Ketika ada kemaksiatan, ada ketidaktaatan di dalam rumah kita, iyyaka na'budu, maka ini nggak boleh bertentangan dengan kaidah iyyaka na'budu, maka stop, jangan lanjutkan, ini perbuatan tidak baik. Ayo kita semua harus nuti, na'budu bin nuti, menyembah Allah dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nggak selesai juga rupanya ya, niatnya selesai hari ini. Itu baru ayat 5 ya, ya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf, sebagai penutup izin saya menyampaikan satu kalimat saja dari dalam tafsir Ibnul Qayyim. Ini yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Zawji ketika beliau menjelaskan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata beliau, siapa orang yang nanti akan selamat menyeberangi siratal mustaqim? Kita kan paham sirat ya Pak Ibu ya. Sirat itu adalah jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Siapa yang berhasil menyeberangi sirat, maka dia akan masuk surga. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Zawdi, siapa orang yang akan berhasil nanti menyeberangi sirat itu? Maaf, saya tambah tadabbur kita dengan satu ayat, tapi hanya siratnya saja Pak ya. Siapa orang yang berhasil? Kata Imam Ibnul Qayyim al-Zawji, keberhasilan seseorang nanti melewati sirat di akhirat itu berbanding lurus dengan kekuatan dia beribadah di dunia. Seberapa kuat tapak kaki, jejak kaki melewati ke jalan-jalan kebaikan di atas dunia ini, betapa dia bertahan untuk melakukan kebaikan di atas dunia ini, maka itu akan berbanding lurus dengan kekuatan kaki dan ketahanan dia berjalan di atas sirat, di atas neraka jahanam itu. Maka kata Ibnu Qayyim dalam tafsir terkait ayat siratal mustaqim, siratnya saja dulu
Kalau kita ingin kita berhasil nanti menyeberangi siratal mustaqim yang payah itu, maka itu ditentukan oleh keistiqomahan kita di dunia. Siratal mustaqim, mustaqim itu dari kata mustaqim, orang yang istiqamah. Qama. Kita tapi artikan mustaqim itu jalan yang lurus gitu. Jadi kata beliau pesannya adalah begini. Apakah kita ingin menyeberangi sirat itu seperti orang yang lancar berlari? Jadi setiap orang nanti beda-beda kecepatannya. Yang berhasil itu beda-beda kecepatannya. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti kedipan mata, ada yang lambat, ada yang merangkak, ada yang merayap, ada yang tertatih-tatih gitu. Kata beliau, semua itu kekuatan kita berjalan di atas sirat tergantung dari keteguhan kita melaksanakan ibadah di atas dunia ini. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, keteguhan jejak dan tapak langkah kaki kita di atas sirat nanti, di atas neraka jahanam itu sangat tergantung dari keteguhan jejak dan tapak langkah kaki kita melaksanakan perintah Allah di atas dunia ini. Sabarnya kita, uletnya kita, walaupun letih kita tetap bertahan gitu. Kalau kita jatuh di dunia ini berhenti dalam ketaatan, maka kata beliau, berbanding lurus nanti seperti itu juga di atas sirat. Maka ayo, walaupun beribadah ini sulit, menegakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di rumah kita itu sulit, tapi ayo terus bergerak, berusaha pelan-pelan, jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena dia berbanding lurus nanti dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menyeberangi sirat di atas neraka jahanam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya sehingga kita tidak hanya menjadi orang-orang yang saleh secara pribadi, tapi juga berhasil menjadikan lingkungan kita semua orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga berikan kita kekuatan untuk bisa nanti menyeberangi siratal mustaqim karena sebab kita istiqomah di atas jalan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.